Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang benua Eropa dan negara Inggris, di mana negara Inggris ini merupakan salah satu negara yang berada di benua Eropa. Silahkan diamati dalam globe saya tayangkan posisi negara Eropa di antara negara-negara di dunia. Ya, kalau kita lihat Eropa itu bergabung dengan benua terbesar di dunia yaitu benua Asia. Ya, sekilas tentang benua Eropa, yang pertama, benua Eropa disebut dengan benua biru karena ada dua alasan. Yang pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Dan alasan kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Yang kedua, secara fisik, letak benua Eropa menjadi satu dengan benua Asia atau disebut dengan Eurasia, Eropa dan Asia, ya, di mana kedua benua ini mempunyai budaya yang berbeda. Yang ketiga, benua Eropa mempunyai negara terkecil di dunia, yaitu negara Vatikan. Ya, sebuah negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Yang keempat, secara astronomis, letak benua Eropa berada pada 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Jadi kalau kita lihat ya, itu letaknya berada di lintang utara semuanya, sehingga benua Eropa itu berada di belahan bumi utara atau utara Khatulistiwa. Kemudian kita lihat bujurnya. Kalau kita lihat dari letak bujurnya, ya, itu benua Eropa sebagian berada di bujur barat atau belahan bumi barat dan sebagian lagi 60 derajat ya, itu berada di belahan bumi timur. Yang kelima, benua Eropa mempunyai 4 musim, ya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dan yang keenam, wilayah benua Eropa terdiri dari 4 kawasan. Nah, pembagian ini berdasarkan perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Adapun 4 kawasan yang dimaksud adalah kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Nah, saya tayangkan tadi Ibu sebutkan Eurasia. Maksudnya adalah benua Eropa dan benua Asia. Inilah yang dimaksud dengan Eurasia. Ya, yang dibatasi dengan pegunungan Ural, ya. Kemudian ada Selat Dardanella dan Laut Kaspia. Ya. Inilah Eurasia. Kita lanjutkan batas wilayah benua Eropa. Ya. Silakan diamati sebentar. Bahwa batas wilayah benua Eropa, ya, ini adalah sebelah utara itu Samudra Atlantik, sebelah timur, ya,
ada pegunungan Ural, kemudian maksud saya sebelah utara ini adalah Samudra Arktik. Mohon maaf, bukan Atlantik, tapi adalah Samudra Arktik atau Laut Utara. Ya. Kemudian sebelah timur itu berbatasan dengan negara Asia. Ya, antara lain adalah Pegunungan Ural. Kemudian sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Kemudian Laut Hitam, ya, Pegunungan Kaukasus dan Laut Kaspia. Sedangkan sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Atlantik. Tolong kalian amati batas wilayahnya dan negara-negara yang ada di benua Eropa. Ya, ini tadi batas wilayahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada salah satu negara yang ada di benua Eropa, yaitu negara Inggris. Ya. Negara Inggris itu biasa disebut dengan Britannien Raya, kemudian United Kingdoms dan England. Apa artinya? Yang pertama, Britania Raya. Ya, langsung kita aplikasikan dengan peta. Nah, kalian amati ya. Britania Raya atau Great Britain ya, itu artinya merupakan gabungan beberapa negara, yaitu Inggris atau England, ini England, kemudian Skotlandia dan Wales. Inilah yang dimaksud dengan Britania Raya. Kemudian Britania Raya ditambah dengan Irlandia Utara, itu namanya adalah United Kingdoms. Jadi gabungan antara Britania Raya tadi, Britain Raya ya, dengan Irlandia Utara namanya adalah United Kingdom. Ya. Kemudian sebutan yang ketiga adalah England. Ya, England itu maksudnya adalah wilayah terluas di Inggris ini, berada di sebelah timur. Ini adalah England, merupakan wilayah yang terbesar dan terbanyak penduduknya dengan lokasi atau tempat ibu kota di sini, yaitu di London. Itu berada di wilayah England. Ya, jadi kesimpulannya, ya, negara Inggris itu mempunyai 4 wilayah. Yang terbesar adalah England, kemudian terbesar kedua Skotlandia, yang ketiga Wales, dan yang keempat adalah Irlandia Utara. Ya, selanjutnya kita lihat atau kalian amati dulu sebelum kita lanjutkan batas wilayahnya. Nah, batas wilayah utara di sini, kemudian timur, selatan, kemudian sebelah barat. Kalian amati. Nah, kita tuliskan ya. Nah, inilah batas wilayahnya tadi. Sudah kalian amati, sebelah utara adalah Samudra Arktik. Kemudian sebelah timur Laut Utara, sebelah selatan Selat Inggris Channel, dan sebelah barat Irlandia dan Samudra Atlantik. Kemudian pulau-pulaunya
Pulau England yang terbesar, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, dengan letak astronomisnya 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Berarti berada di belahan bumi utara semuanya, dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Jadi wilayahnya sebagian ada di belahan bumi barat dan sebagian lagi ada di belahan bumi timur. Kemudian iklimnya, ya, iklim sedang karena letak lintangnya ya 50 sampai 60 derajat. Kemudian juga dia mempunyai iklim laut karena letaknya berada di laut yang luas, ya, yang bersifat sejuk dan basah. Sedangkan curah hujan di Inggris itu relatif merata sepanjang tahun, dan pantai barat memperoleh curah hujan lebih tinggi dari pantai timurnya, ya. Namun curah hujan paling tinggi berada di pegunungan. Posisinya yang berada dekat Samudra Atlantik dan adanya arus Atlantik Utara membuat pesisir barat Inggris lebih sejuk dan lebih basah dibanding pesisir sebelah timur. Itulah sekilas tentang iklim negara Inggris. Kemudian kita lanjutkan tentang bentuk muka bumi. Ya. Jika dilihat dari reliefnya, ya, wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah wilayah bagian utara dan barat, yang dalam peta ini warnanya coklat. Artinya wilayahnya berupa dataran tinggi dan pegunungan. Sedangkan yang kedua, itu bagian timur dan bagian selatan itu berwarna hijau. Artinya berupa dataran rendah yang bergelombang. Kita lihat. Nah, inilah bentang alam utara dan barat. Reliefnya kasar ya, berupa pegunungan dan dataran tinggi. Sedangkan bagian timur dan selatan itu berupa dataran rendah yang bergelombang. Jadi tidak rata. Ya, dan ini ada pemukiman penduduk yang mayoritas berada di England. Kita lihat flora fauna di negara Inggris. Floranya berupa pohon X, M, House, Chestnuts, Spruce, Larch, dan Fir. Mungkin kalian asing ya nama-nama ini. Nanti Ibu tayangkan satu persatu biar kalian tahu dan kenal. Ya. Kemudian untuk faunanya itu berupa rusa merah, berbagai macam burung, dan belibis merah. Anak-anak yang saya sayangi, untuk flora fauna di negara Inggris, populasinya semakin hari semakin berkurang. Karena apa? Karena adanya kegiatan pertanian dan industri penduduk yang telah mengurangi luas area hutan alaminya. Baiklah, kita tayangkan tentang flora di negara Inggris. Nah, yang pertama, ini adalah pohon X. Silakan diamati. Yang kedua, pohon N. Pohonnya lebat. Yang ketiga, pohon House Chestnuts. Ini bunganya dan ini adalah bijinya. Selanjutnya, Price Norwegia. Serasa di alam kutub utara kita ya. Ada salju pada musim dingin. Nah, ini kita perbesar. Ada Larch Jepang dan Fir Douglas. Untuk faunanya, saya kira kalian tidak asing lagi, karena di Indonesia juga ada. Ada rusa merah Skotlandia. Ya. Kemudian
Belibis merah ini merupakan hewan khas dari negara Inggris. Nah, kita lanjutkan sekarang kondisi penduduknya. Negara Inggris merupakan salah satu negara maju di dunia, ya, dengan ciri-ciri angka pertumbuhan penduduknya rendah, jadi hanya 0,4%, dan mayoritas penduduknya ada di kota karena mayoritas mata pencaharian penduduk negara maju, termasuk Inggris, itu adalah dalam bidang industri. Kemudian penduduk asli negara Inggris itu ada dua kelompok. Yang pertama suku Celts, ya, yang ada di Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Yang kedua adalah suku Jerman, Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Kita lihat perbedaan penduduknya. Nah, ini adalah suku Celt. Ini waktu remaja. Ini zaman dulu. Ini adalah Celts yang cenderung cirinya hitam, ya. Rambutnya agak berwarna hitam, termasuk bola matanya. Kemudian yang kedua adalah ini adalah bangsa Jerman. Ini juga ada di negara Inggris. Inggris nih. Nah, demikian sekilas yang bisa Ibu sampaikan, ya. Selanjutnya silahkan kalian merangkum atau membuat resume dalam buku catatan kalian, ya. Dibuat resume dalam buku catatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.